Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bersumpah lagi dengan saya Safarudin Maulana, Guru BK SMK Negeri 20 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga di LPTK Kampus Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Perjumpaan ini saya akan menampilkan video konseling individual dengan teknik RIBT bersama siswi SMK Negeri 20 Jakarta. Adapun dosen pembimbing adalah Ibu Dr. Hajah Durratun Nisa SAG MSI dan Guru Pamong Ibu Nurmaya SPD MPD. Kegiatan konseling individual terdiri dari beberapa tahapan. Ada tahapan awal, membina hubungan baik dengan konseling, kemudian tahap implementasi dari kegiatan, dan ada penutup. Jelasnya, ikuti terus video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik, Pak. Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Oke. Sebelum Mas ke ruang BK, sebelumnya belajar apa? Akuntansi manufaktur, Pak, bersama Bu Dewi Lasmi. Oh, Bu Dewi Lasmi. Baik, beliau orang yang luar biasa. Tapi beliau tahu ya, wah, minta izin mau ke sini. Baik, terima kasih sudah hadir. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalan diri dulu ya. Pak Safar, nama lengkapnya Pak Safarudin Maulana, katanya Pak Safar, guru BK kamu kelas 12. Jadi selama 1 tahun ini pendampingnya Pak Safar. Sekarang Anda sebutkan nama lengkap, panggilan, dan asal program studi. Nama saya Andriana Cleo, Pak. Biasa dipanggil Dian. Saya dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Ini pertemuan perdana kita ya di Iya, ruang BK ini. Gimana suasananya? Suasananya nyaman ya, Pak, tenang, dan saya harap ini bisa menjadi solusi bagi saya dan tempat saya curhat, mengumumkan masalah, mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang saya hadapi. Oke, baik, terima kasih. Baik, lalu perasaan hatinya hari ini sebelum masuk ruang ini gimana? Awalnya saya ragu untuk memasuki ruang ini, Pak. Tapi karena tekanan dari dalam diri saya sendiri dan masalah yang sudah terlalu banyak, jadi saya memutuskan untuk memberanikan diri untuk masuk ke ruang BK dan bertemu Bapak. Tidak ada perasaan was-was, khawatir, ada beban gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah keluar dari ruang ini ada rasa kebahagiaan. Nah, oke, baik, terima kasih anakku. Hidup itu adalah sebuah ujian, tantangan. Kita orang beriman itu dalam berjalan. Insya Allah hidup ini sudah susah, maka jangan bikin susah. Kita supaya enjoy, relax, kita main lunas dulu ya. Jadi ikutin Bapak Safar. Jadi pejamkan mata, kemudian kosongkan hati pikiran, ingat kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian tarik nafas dengan hidung, tahan, kemudian lepas dengan mulut. Saya? Oke, kita mulai. Relax saja, enjoy supaya asik. Kita mulai, pejamkan mata. Pejamkan mata, kosongkan pikiran, serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memiliki, Yang Maha Mendengar. Kemudian tarik nafasnya pelan-pelan. Tarik, 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 tahan. Tahan, tahan. Lepas dari mulut pelan-pelan. Oke. Maka ada asas dan tujuan pesan kita hari ini. Pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi Anda silakan keluarkan unek-unek,
perasaan, masalah yang ada, ya tumpah ruahkan di sini. Yang tahu hanya kita berdua dan yang ketiga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita rahasiakan, kita tidak bawa keluar dari rumah. Maka jenak kedua, sukarela. Pastinya anak Nadian kesini sukarela tuh, nggak ada yang dipaksa. Sukarela, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, adapun tujuan konseling kita pada pagi ini 3 saja. Jadi Pak Safar berharap Ananda mampu memulai untuk bisa percaya terhadap orang lain, siapapun itu. Ya, yang kedua, Anda diminta untuk mampu menunjukkan sikap, ya, untuk mensyukuri, memahami, menerima kondisi yang ada. Kalau agama kita itu disebut dengan qanaah. Jadi menerima apa adanya, bukan ada apa-apanya. Nah, yang ketiga, Pak Sabar berharap Anda mampu untuk menyusun cara merubah sikap perilaku yang kurang baik, itu kebiasaan yang kurang baik. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian bagaimana? Sudah siap untuk memulai konseling hari ini? Insya Allah siap, Pak. Wah, biasa. Kenapa? Jadi usia yang masa transisi remaja dewasa awal ini, dari remaja ke dewasa awal, Anda bisa melalui sampai ke tingkat akhir, itu kan luar biasa. Nah, pas aku lihat sedikit asesmennya, kamu juga pernah juara, aktif di kegiatan, bahkan baru-baru ini juara tingkat provinsi ya. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Kemudian juga ya, kalau pas-pas juga kan golongan darahnya A ini, berarti kan tipikal temperamennya pekerja keras ini ya kan. Nah, kemudian kepribadiannya pasti koleris. Nah, jadi ya, memang masing-masing punya potensinya, punya passionnya dan luar biasa. Nah, jadi untuk konseling ini Pak Safar dan melihat dari produk assessment, Pak Safar gunakan teknik konseling REVT, yaitu merubah mindset, cara berpikir kita terhadap sesuatu dari yang tidak logis menjadi logis, tidak baik menjadi baik, yang bengkok insya Allah menjadi lurus. Nah, jadi sebenarnya apa yang Anda alami itu bukan sendiri. Hampir umumnya remaja-remaja lain mengalami hal yang sama. Cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya. Gitu ya, Nah ya. Nah, jadi kita ini kan orang beriman nih. Nah, ada di dalam Al-Quran itu hampir 300 lebih diulang-ulang oleh Allah dalam ayat. Jadi afala taqilun, afala tatafakkarun. Ternyata memang kita hidup itu bagaimana mindset kita, cara berpikir kita, ya kan? Nah, jadi mainkan tuh. Jadi akal itu ada di depan supaya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana baik, mana tidak baik. Anda tadi wah pas waktu jempol. Belum tentu Pak Sabar bisa menghadapi seperti ini di tengah-tengah banyak masalah, ya, keluarga yang belum penuh, ya, orang tua tidak berada di satu tempat, bahkan di luar kota. Tapi kamu bisa berprestasi, luar biasa. Hebat banget, dong. Tepuk tangan dulu buat Anda, ya. Nah, jadi apa kita kembalikan pada konsep fitrah kita bahwa orang susah itu bagaimana pola pikirnya, orang berharga, orang senang itu bagaimana mindsetnya. Bahkan ada orang kita lihat cara menggunakan akal pikirannya itu adalah bisa tidak panas dan api, bisa menganggap sesuatu bahkan melebihi dari yang fitrah. Itu karena pola pikir, ya kan? Contoh lagi misalnya pola pikir kita umpamakan seperti lalat dan lebah, ya kan? Kenapa lalat bisa cepat menemukan apa? Kotoran, ya kan? Kenapa lebah bisa cepat menemukan bunga di mana saja? Itu kan dia membangun pola pikir, mindset, logikanya ya. Ada alam apa namanya? Instingnya sudah terbentuk dengan baik. Nah, ketika anak-anak dia mengembangkan pola pikir positif tadi, dalam Al-Quran itu juga disebutkan
berhusnuzon, ya kan? Ada suuzon, ada husnuzon. Maka husnuzon itu pahala, arti pahala itu sebuah kebahagiaan buat anak dia. Tapi ketika bersuuzon, berpikir tidak logis, kemudian negatif thinking, itu jadi sebuah kesengsaraan. Nah, jadi sesungguhnya apa yang Anda alami itu adalah sebuah proses penempaan diri. Anda akan jadi orang hebat, orang besar nanti, orang sukses. Ya, tapi pas saya passionnya kamu bekerja keras, kemudian kuat menghadapi rintangan dan terus bisa berprestasi. Jadi ketika sulit dan ada iri dengki ataupun baper teman-temannya itu karena anak-anak dia itu berada satu tingkat level di atas mereka. Boleh jadi perasaan yang dia katakan terendah, punya itu sebenarnya satu pikiran yang sangat keliru. Jadi dia punya potensi yang luar biasa, buktinya unggul, berprestasi, bisa melakukan apa saja, bahkan aktif juga di OSIS ya kan, di Eskul Pramuka juga, bahkan ketua juga. Nah ini kan luar biasa. Nah, ini harus pertahankan, ini harus terus dipupukkan selama kelas 12 ini, jangan sungkan-sungkan. Kalau tidak ada tempat cerita dengan teman sahabat, kan ada di ruang BK. Kalau nggak ada Pak Safar, ada wajah Umi, ya kan? Nah, selalu kita kalau memang masih daring, ya bisa melalui WhatsApp, surat elektronik. Jadi kita bantu. Kamu punya di salah satu universitas di Jakarta. Jadi boleh jadi anak-anak nanti ke situ. Jadi yang jelas bangun cara berpikir yang baik, ya, yang sudah diajarkan oleh agama kita, yaitu setiap kita pasti mengalami testing. Kehidupan efek kesehatan terganggu. Namun itu tidak jadikan beban, tapi dijadikan tantangan. Bahwa kita yakin ini proses pendidikan, penempaan dini untuk kita sukses. Karena orang sukses itu kan memerlukan ibarat bangunan ini kalau tinggi kan memerlukan fondasi yang kokoh, betul tidak? Betul. Iya, gimana bisa berdiri, digoyang angin kencang, topan badai lintar, kalau fondasi nggak kokoh kan? Nah sekarang itu, nah, itu sudah berjalan bangunan dia. Maka sedikit selangkah lagi. Ya, insya Allah berapa bulan lagi Anda selesai studi, bangunan kokohnya itu sudah siap dalam pendidikan. Kuncinya mindset tadi, ya cara berpikir. Jika, ya, jadi hal ini terjadi semuanya menjadi terganggu, menjadi cemas karena terlalu suuzon dalam agama kita, berpikir negatif. Maka rubah itu, sanggup untuk merubahnya, ya. Nah, yang kedua nanti apa yang dirasakan terhadap masalah pribadi dengan teman kurang percaya, ya itu semuanya kembali ke diri kita. Bagaimana kita menyikapi seperti kita, ya. Bagi kita menyikapinya, membawanya dengan baik, ya insya Allah. Karena semuanya hidup itu adalah penuh perjuangan, penuh proses. Oke, ini Pak saya simpulkan hari ini pertemuan perdana ini bahwa dari permasalahan yang sudah disampaikan tadi menjadikan sebuah pembelajaran, menjadi vitamin buat Anda untuk lebih siap menghadapi kehidupannya yang lebih hebat dan lebih sukses, baik dalam berkarir, rumah tangga, pendidikan dan seterusnya. Dan kita harus yakin bahwa kesusahan itu juga ada pada orang. Ketika orang tua punya masalah, jangan lihat mereka masalah, biar bisa mereka selesaikan sendiri. Tapi tetap mendoakan, karena kita tidak tahu apa yang oleh mereka, bagaimana supayanya mereka membesarkan anak-anaknya. Jadi kita bersyukur punya orang tua, ya kan? Coba kita lihat temannya, pasti sedih. Nah, dia masih punya orang tua, maka doakan yang baik-baik, insya Allah mereka bersatu kembali. Ya, kalau kurang puas, ya nanti kita ketemu pada pertemuan. Lalu untuk masalah pribadi, percaya diri itu dengan sendirinya. Ya, sebenarnya kamu sudah membangun itu. Tinggal satu tingkatan lagi. Ya, bukti punya prestasi baru kemarin juara. Bukan luar biasa. Buat Anda, terima kasih. Kita tutup dan dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak.